juga dibantu. Ya, sama dengan lansia. Lansia pun nanti juga akan mengalami hal tersebut. Misalnya saja, pada saat bayi dia pakai pampers. Ya, jadi misalnya dia mau BAB, BAK, kalau bayi kan pakai pampers Bapak Ibu. Tapi kalau lansia ini juga akan sama. Jadi ini lansia dalam tanda kutip yang dirawat di rumah sakit atau mungkin di klinik. Itu juga pakai pampers. Kemudian pada saat bayi, seorang bayi itu tidak punya gigi. Nah, nanti kita pada saat menjadi lansia, sama Tuhan akan ditarik kembali tidak punya gigi juga. Kemudian pada saat bayi kita tidak mampu untuk berjalan, tidak mampu untuk ADL. Nah, pada saat nanti menjadi lansia, sama. Juga akan dibantu kebutuhan ADL-nya, kemudian untuk semuanya akan dibantu oleh orang lain. Nah, kita berbicara masalah pemeriksaan fisik pada lansia. Yang pertama adalah aging proses atau proses menua. Jadi menjadi tua atau menua adalah suatu proses keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang dimulai dari tahap-tahap kehidupannya, yaitu yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari di mana Tuhan itu melahirkan manusia menjadi neonatus, praskul, kemudian kita menyekolahkan, menjadi remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi lansia, kemudian akan mengalami apa yang namanya meninggal, akan kembali lagi ke Tuhan. Itu semua akan mengalami sama. Kemudian yang kedua, yaitu perubahan fisik atau fisiologis pada usia lanjut. Yang pertama adalah kulit mulai mengendur atau wajah mulai keriput serta garis yang menetap. Artinya berarti ada penurunan elastisitas dari kulit. Itu semua lansia, semua manusia akan seperti itu. Walaupun mungkin yang namanya artis awet muda misalnya, ada mungkin di berita-berita kok ada usia 70 tapi kulitnya masih kenceng, kemudian masih kelihatan cantik, tidak ada keriput, masih kelihatan tampan. Tetapi kalau secara fisiologis itu tentunya kalau kita berbicara masalah teori, pastinya kulitnya akan mengendur. Mungkin dalam tanda kutip karena mungkin ada perawatan atau mungkin karena ada operasi plastik, itu lain hal. Kemudian yang kedua, teman-teman, yaitu rambut kepala mulai memutih atau beruban. Ada yang lansia memang tidak beruban juga ada, karena memang faktor apa namanya untuk orang itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah gigi mulai lepas atau ompong. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, lansia itu sama dengan bayi baru lahir. Jadi pada saat bayi tidak punya gigi, nanti pada saat menjadi lansia juga akan sama. Giginya mulai lepas satu persatu. Yang keempat adalah penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. Nah, jadi kita memang kalau kebetulan saya di ruang geriatri, untuk ruang geriatri itu kami nanti akan saya sampaikan ya untuk profilnya geriatri Rumah Sakit Karyadi. Jadi memang untuk perawat itu dituntut caring-nya harus sangat tinggi sekali terkait dengan pelayanan lansia. Kita biasanya menyebutnya 3S. 3S itu sabar, 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 bukan senyum salam sapa ya, tapi sabar, sabar, sabar. Nah, kenapa? Karena kita kadang sebagai perawat pada saat bekerja di ruangan geriatri terkait dengan penglihatan dan pendengaran, kita sudah menyampaikan A, tetapi pasiennya tidak dengar-dengar. Kemudian yang menunggui ternyata adalah lansia juga. Nah, ini pentingnya komunikasi yang harus kita lakukan kepada lansia. Jadi bagaimana sih supaya komunikasi kita itu kena kepada pasien atau lansia tersebut. Jadi dituntut oleh
tadi harus sabar, sabar, dan sabar. Jadi kalau memang pasiennya nggak dengar ya wajar karena lansia. Kalau kita marah-marah itu kita yang nggak wajar. Yang kelima adalah mudah lelah dan mudah jatuh tentunya. Jadi kami di ruang geriatri tidak hanya lansia saja, jadi pada saat pasien masuk ke rumah sakit, nanti akan di-screening untuk resiko jatuhnya. Jadi sekali lagi, pada saat pasien itu masuk ke rumah sakit, akan di-screening risiko jatuh. Apakah pasien tersebut atau lansia dalam tanda kutip ini adalah risiko jatuh rendah, sedang, maupun tinggi. Rata-rata, Bapak Ibu, untuk lansia itu adalah risiko jatuh tinggi. Mereka mudah lelah, kemudian dan akhirnya menjadi mudah untuk jatuh. Kami angka jatuh juga setiap bulan kami laporkan, Bapak Ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini kita harus benar-benar kita screening pada saat pasien itu masuk ke rumah sakit dan pada saat pasien ini dirawat di rumah sakit. Adakah perubahan kondisi? Adakah perubahan resiko jatuhnya yang semula mungkin resiko jatuh ringan, rendah, kemudian kok tiba-tiba jatuh, ada apa? Begitu. Padahal screening awalnya adalah resiko jatuh rendah, tetapi pasien ini pada saat dirawat di rumah sakit kok jatuh. Nah, kalau screening resiko jatuh rendah itu kita tidak kasih gelang ke pasiennya. Jadi dikasih gelang tetapi tidak dilakukan screening berbeda dengan yang risiko rendah, sedang dan tinggi. Jadi kita memang setiap hari itu kita mengkaji screening jatuh pada pasien lansia. Keenam adalah mudah terserang penyakit. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa lansia itu adalah sangat rentan, ya, karena memang ada penurunan fungsi organ-organ di tubuh. Mau nggak mau pasti rentan. Sama dengan bayi, sama dengan anak-anak, itu lebih rentan dibanding dengan orang-orang yang dewasa. Kemudian nafsu makan mulai berkurang. Ini kembali lagi Bapak Ibu ke anak-anak lagi. Waktu kita anak-anak itu kalau kita merawat anak kita itu juga kadang rewel, nggak mau makan ini, harus disuapi, minta makan itu, inilah itulah seperti itu. Sama dengan lansia. Kalau anak-anak nggak nafsu makan, anak-anak itu masih gemesin, nyenengke kata orang Jawa. Tapi kalau lansia sudah nggak mau makan, kemudian mohon maaf ada gangguan pendengaran. Kalau caring kita tidak ada, ya sudah kita isinya itu marah dan marah. Karena kita tidak ada 3S, tidak sabar. Jadi perawat di sini adalah dituntut untuk memberikan caring yang luar biasa kepada lansia. Kemudian yang ke-8 yaitu penciuman sudah mulai berkurang. Jadi semua yang ada di tubuh kita lama-lama akan diambil oleh Tuhan secara perlahan-lahan. Terkait dengan pergerakan, yaitu gerakan dari lansia mulai lamban. Yang dulu mungkin beliau ini pada saat usia 40, 50, wah luar biasa. Tetapi kalau sudah menjadi lansia, artinya untuk lari saja dia mungkin sudah tidak mampu. Jalan cepat mungkin sudah nggak mampu. Berdiri saja mungkin nggak mampu, apalagi jalan cepat seperti itu. Ada memang lansia yang usia mungkin 70 masih energik. Tetapi se-energik-energiknya lansia juga tidak semaksimal pada saat mereka masih usia muda.
Selanjutnya adalah pola tidur berubah. Kembali lagi sama dengan anak-anak atau bayi. Pada saat bayi itu kan juga pola tidurnya berbeda dengan kita. Ada kalanya bayi itu misalnya malam itu dia kalau orang Jawa bilang melekan atau bangun tengah malam. Kemudian dia sampai pagi baru tidur. Kami di ruangan, Bapak Ibu yang di pelayanan, itu sama, yang kami jumpai adalah pasien lansia ini pada saat malam dia akan bangun dan mengganggu sebelah-sebelahnya, kemudian pada saat dia pagi, pada saat dokter itu visit, kemudian ada tindakan apa, itu pasiennya tidur. Ya, kita ada program terapi jemur setiap pagi. Itu pasiennya malah tidur karena enak, anget, kena sinar matahari, kena udara, kayak gitu tuh malah tidur. Padahal ada terapi musik kayak di Nina Bobo kan. Gitu. Mohon maaf, masih mendengar suara saya? Masih, Bu. Ya, baik, kami lanjutkan. Mungkin di slideshow ya, Bu, biar kelihatan lebih besar. Oh iya, mohon maaf. Ya sudah Bu. Ya, mohon maaf. Lanjut. Ya. Perubahan fisiologis pada sistem kardiovaskuler. Jadi ini tentunya akan berpengaruh sekali untuk lansia atau dalam tanda kutip kalau kita ini di pelayanan di rumah sakit tentunya akan berpengaruh sekali. Yang pertama jelas dinding aorta elastisitasnya akan menurun. Kemudian ada atrofi miokard menurun. Tentunya katup jantung mengalami fibrosis dan penurunan elastis pada dinding vena. Kemudian cardiac output menurun. Nah, ini rekan-rekan semua untuk perubahan fisiologis pada sistem kardiovaskuler ini memang kita di pelayanan juga sebagai perawat dituntut untuk caring juga. Dalam artian misalnya begini, kita harus peka. Yang sering terjadi adalah kita datang sekedar rutinitas bekerja, tetapi kita tidak sampai melihat atau mengkaji pasien itu sampai hal tentang buang besar. Ya, misalnya buang air besar itu juga perlu kita tanya setiap 3 hari sekali atau pada saat pasien itu masuk. Jadi Pak, Bu, sudah buang air besar walaupun pasiennya ini ada gangguan atau misalnya GCS-nya misalnya kok di bawah 15, keluarga tetap kita tanya, sudah berak atau belum? Karena ini akan berpengaruh sekali terhadap sistem kardiovaskuler. Sepele Bapak Ibu, tetapi kita di situ sebagai perawat memang benar-benar dituntut untuk caring sampai hal yang terkait dengan pola buang air besarnya. Karena apa? Kalau misalnya pasien ini sampai dia tidak buang air besar atau BAB lebih dari 3, 4, 5 hari, ada kita menjumpai sampai 10 hari, 15 hari di rumah itu enggak BAB, diterima di rumah sakit, kondisinya dalam keadaan pasiennya panas. Ya. Kemudian juga terkait dengan fungsi jantung pada sistem kardiovaskuler. Ini akan kelihatan pada saat pasien tersebut dilakukan tindakan ekokardiografi. Nah, di situ kita lihat, jadi di LVEF-nya atau fungsi jantungnya, itu kita baca di situ, kalau misalnya kurang dari 50% fungsi jantungnya atau LVEF-nya, artinya kita harus warning, harus hati-hati dalam hal penata laksanaan terkait dengan kardiovaskulernya. Misalnya tadi BAB, berarti Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, pasien di sini adalah tidak boleh terjadi konstipasi. Karena kalau sampai mengejan, entah apa yang terjadi. Kemudian juga untuk aktivitasnya. Nah, ini juga kita kan
kolaborasi dengan fisioterapi. Kita sampaikan kepada fisioterapi kalau memang pasiennya itu dikonsulkan ke rehabilitasi medik. Kita menyampaikan bahwa fungsi jantung pasien adalah sekian. Artinya, tindakan atau latihan yang diberikan oleh fisioterapi juga harus sesuai batas dari fungsi jantungnya. Karena pernah kejadian, sekedar sharing saja, pasien ini LVF-nya adalah 17%. 17% itu untuk mengejan saja kita nggak tahu sampai bagaimana begitu. Nah, jadi pasien ini dia melakukan pergerakan terlalu over dan akhirnya meninggal. Nah, hal-hal yang seperti ini dituntut kita sebagai perawat caringnya harus main ya, dalam tanda kutip, karena kita kolaborasi, kita tidak bekerja sendiri, kita pinter-pinternya untuk menyampaikan hal tersebut kepada tim geriatri. Kemudian yang kedua adalah perubahan fisiologis lansia pada sistem gastrointestinal. Yang pertama terkait dengan sistem gastrointestinal adalah terjadi atrofi mukosa, sekresi asam lambung berkurang, kemudian rasa lapar juga terganggu. Nah, ini kadang ditanya, Mbak sudah makan enggak? Tidak lapar. Mbak, ini mau makan ini enak loh, enggak mau. Nah, ini yang susah. Kita itu kalau belajar lansia, pengennya kalau kita punya anak, nantinya anak kita itu menjadi orang yang sukses. Kemudian kita kuliahkan sukses, kerja di luar negeri misalnya, tetapi pada saat orang tuanya ini atau menjadi lansia, nggak ada yang nunggui. Karena anaknya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kami di ruang geriatri, di pelayanan, banyak sekali menemui kasus-kasus seperti itu. Jadi karena anaknya banyak, kemudian sukses, banyak ada yang di luar negeri, di luar kota, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, akhirnya apa? Orang tuanya ini tidak ada yang ngurusi. Yang ngurusi siapa? Ya istrinya, ya suaminya, gitu. Sama-sama sudah menjadi lansia. Bapak Ibu bayangkan kalau menunggui orang sakit, kita saja itu capek sekali. Apalagi yang menunggui adalah lansia. Nah, yang terjadi di lapangan adalah akhirnya apa? Ikut-ikutan sakit. Jadi misalnya yang sakit suaminya, istrinya ini menunggui, istrinya juga ikut sakit. Bahkan di lapangan yang terjadi, sekedar sharing informasi, sama-sama sakit, akhirnya dirawat semua, bahkan yang menunggui ini istrinya meninggal tanpa sepengetahuan pasien tersebut. Itu beberapa kali kami temukan di lapangan. Jadi di situ kita sebagai perawat memang harus pinter-pinternya memberikan edukasi kepada keluarga di saat seorang lansia ini sakit, membutuhkan kasih sayang dan kepedulian dari keluarga. Terkait dengan sistem gastrointestinal, Bapak Ibu kembali lagi, jadi misalnya tadi pasien tidak merasa lapar, ya kita harus tetap memaksa, tapi dengan paksaan yang halus, dengan komunikasi yang baik, supaya pasien itu mau makan. Kemudian ukuran lambung juga akan mengecil. Perubahan fisiologis lansia pada sistem respiratori, yang pertama adalah hilangnya silia dan menurunnya refleks batuk. Ini yang sering terjadi di lapangan. Kembali lagi, saya ceritanya di lapangan ya rekan-rekan, karena memang saya melihatnya di rumah sakit tempat saya bekerja, jadi sekedar sharing saja. Jadi yang kita jumpai biasanya karena pasien lansia ini tidak mampu untuk kebutuhan ADL-nya, misalnya saja pasien stroke, kemudian dia tidak mampu untuk ADL-nya, AKS-nya G, jadi dia dibantu 6 fungsi dibantu semua, dia tidur terus. Kemudian otomatis akumulasi sputum dan
yang terjadi refleks batuk juga dia menurun. Nah, jadi yang terjadi apa? Pasiennya panas karena sputumnya nggak bisa keluar. Ya, kita sudah kolaborasi dengan fisioterapi, tapi memang tidak cukup. Jadi kita juga mengaktifkan untuk keluarganya. Ya, jadi persiapan pada saat nanti pasien ini nanti pulang. Jadi dilatih bagaimana cara menepuk-nepuk teknik misalnya batuk efektif seperti itu. Itu sudah mulai kita persiapkan jika pasien ini persiapan mau pulang. Yang kedua yaitu perubahan penurunan komplian paru dan dinding dada. Ya, hampir sama, ini saling terkait. Selanjutnya, teman-teman, yaitu perubahan fisiologis pada sistem muskuloskeletal. Jadi, ini saling terkait, yaitu penurunan kekuatan otot. Itu jelas. Pada lansia ototnya juga ada penurunan kekuatan otot. Kemudian yang kedua, massa otot lebih banyak terjadi pada ekstremitas bawah. Jadi rata-rata memang yang ekstremitas atas banyak berkurang. Saya lanjutkan. Perubahan fisiologis lansia pada sistem endokrin, di mana yang pertama adalah berfungsi mengontrol seluruh sistem tubuh. Jadi ini sistem endokrin sangat berfungsi sekali untuk mengontrol sistem tubuh dari lansia tersebut dan tentunya akan mempengaruhi organ yang lain, ya, sehingga terjadi penurunan fungsi dari hormon. Kemudian perubahan fisiologis lansia pada sistem integumen. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga sama, yaitu kulit keriput akibat kehilangan jaringan lemak dan tentunya elastisitasnya menurun. Perubahan fisiologis lansia pada sistem neurologi. Berat otak juga sudah mulai, volumenya sudah mulai berkurang, kemudian berkurangnya penglihatan, pendengaran, penciuman. Kemudian pada sistem genitourinary. Yang pertama adalah fungsi ginjal menurun, kemudian otot-otot saluran kencing menjadi lemah. Nah, sama juga dengan kondisi pada saat bayi. Kalau lansia itu bukan mesti ya, tapi banyak sekali kami temukan pasien itu ngompol, kemudian ngebrok. Kalau bahasa Jawa ngebrok itu apa ya? Berak, tapi kalau kita kan masih punya rasa malu. Nah, ini kalau lansia ya sudah, kalau berak ya berak aja di tempat gitu. Sama dengan bayi. Kalau bayi, kalau misalnya berak apa bilang kan enggak itu. Sama dengan lansia, kalau berak ya enggak bilang gitu. Saya lanjut ke ya. Jadi kalau masih mendengar suara saya, rekan-rekan? Masih, Bu. Masih ya? Masih. Ya, saya lanjutkan. Untuk otot-otot saluran kencing menjadi lemah, itu sudah beberapa kali kami temukan. Jadi pasien itu kalau pipis ya sudah, dia nggak bilang. Paling-paling kalau sudah pipis, kemudian sudah berak, kadang ada yang bilang, ada yang enggak. Jadi sampai pampers itu kadang sampai penuh itu kita karena pasiennya juga enggak bilang dan kita mungkin lupa ngecek, akhirnya sampai pampersnya sampai penuh. Sama kayak bayi. Ini kalau bayi itu menyenangkan, gemeske, walaupun bau, walaupun pesing, tapi masih nyenengke. Tapi kalau lansia itu tadi ya harus sabar dan sabar. Kemudian pada sistem sensori, jadi sama ya, untuk penglihatan itu juga akan berpengaruh. Di mana dulu mata ini bisa berfungsi secara normal, tetapi pada saat kita menjadi lansia akan mengalami perubahan dalam hal penglihatan, akan mengalami penurunan.
Kemudian selanjutnya adalah perubahan patologis pada lansia. Yang pertama yaitu pada sistem kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler berkaitan dengan penyakit hipertensi, ini karena menurunnya elastisitas arteri pada proses menua. Nah, ini rekan-rekan semua yang perlu kita tekankan di sini pada pasien-pasien yang ada riwayat hipertensi atau darah tinggi. Ini tentang persiapan pada saat pasien ini pulang, edukasi sebagai perawat sangat dibutuhkan, sangat penting sekali untuk kita sampaikan kepada pasien dan keluarga. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar menyampaikan saja, tetapi nanti akan kita tanyakan, pasien ini di rumah nanti pulangnya dengan serumah dengan siapa? Kemudian yang menemani sehari-hari itu siapa? Yang mengatur minum obatnya ini siapa? Nah, jadi tidak hanya sekedar, Pak, Bu, ini obatnya diminum sehari 3 kali, kemudian minumnya sudah makan, tidak hanya sekedar itu, rekan-rekan. Tetapi kita di sini yang kita tekankan adalah lansia ini di rumah dengan siapa, itu yang penting. Karena berbagai ada pengalaman kita tidak sampai edukasi seperti itu, obat yang kita sampaikan, kita berikan itu diminum semua, padahal itu obat satu minggu. Akhirnya yang terjadi apa? Pasien tersebut baru 1 hari balik lagi ke rumah sakit Karyadi karena terjadi intoksikasi obat. Ternyata pasien ini pulang ke rumah itu sendirian, tidak ada yang ngontrol obatnya, tidak ada yang memantau keluarganya. Nah, jadi terkait dengan hipertensi, jantung, kemudian apa namanya nanti terkait dengan endokrin, diabetes karena memang itu obat wajib. Tadi pentingnya edukasi kita. Ya, jadi keluarganya benar-benar diedukasi betul pada saat persiapan pasien ini pulang. Kalau hipertensi tentunya kita juga untuk minumnya. Jadi kita sampaikan juga kalau minumnya itu pagi ya pagi terus, misalnya bisoprolol minumnya ini pagi terus. Kemudian misalnya kok ini pasien mau minumnya malam ya malam terus dan teratur. Ya obat jantung, obat hipertensi, diabetes itu minumnya adalah teratur. Tidak pada saat pasien ini tensinya tinggi baru diminum, itu keliru. Ya, jadi obat wajib itu ya hipertensi, jantung, diabetes itu obat wajib. Dan kecuali mungkin kalau diabetes karena gulanya drop itu baru obatnya di stop. Begitu. Kemudian penyakit jantung koroner, ada nyeri dada, sesak nafas, pingsan, kebingungan. Ini juga perlu hati-hati kita sampaikan ke pasien dan keluarga. Jadi terkait dengan misalnya ini pasien di rumah sakit, tadi misalnya ada pemeriksaan tentang ekokardiografi, itu kita sebagai perawat tidak hanya dokter yang menjelaskan, tetapi kita sebagai perawat juga menjelaskan terkait dengan aktivitasnya. Kalau misalnya fungsi jantungnya cuma 27%, tentunya kita sebagai perawat juga memberikan edukasi. Misalnya saja pada saat di rumah, itu sampai kita mengkaji Bapak Ibu untuk perawat di geriatri itu. Di rumah itu misalnya kamar mandinya itu WC-nya WC duduk, WC jongkok, kemudian mandinya pakai shower atau misalnya pakai gayung. Itu penting pengkajian kita sebagai perawat sampai di situ. Karena apa? Kalau fungsi jantungnya rendah, kemudian dia pakai gayung, pasien tersebut pada saat pulang itu akan mempengaruhi fungsi jantung. Gayung itu ambil air itu juga tenaga, butuh ekstra. Nah, padahal kalau mandi itu kan nggak cukup 1-2 gayung kan. Artinya di situ kita perlu kaji juga. Kalau misalnya ini pasien yang nggak mampu, kami juga melayani pasien-pasien yang BPJS yang kalau dulu namanya Jamkesmas, kalau sekarang kan BPJS yang
dibiayai oleh pemerintah ya, yang PBI. Ya. Yang PBI itu juga misalnya saja kok pasiennya ini nggak mampu untuk kamar mandinya pakai shower. Kita sebagai perawat juga harus pintar-pintar memberikan dan menyampaikan. Kita nggak kurang akal, pakailah selang. Ya, Bapak Ibu. Kalau selang kan mudah didapat dan murah dibanding dengan shower begitu. Masih mendengar suara saya, teman-teman? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, jadi itu ya. Jadi pentingnya ini kalau pasien punya jantung koroner, misalnya kok fungsi jantungnya rendah, tadi pada saat pasien ini pulang disampaikan seperti itu. Jadi terkait dengan ADL-nya. Misalnya saja kalau tadi jongkok, WC-nya jongkok sama WC-nya duduk itu juga berpengaruh pada saat pasien ini mengejan. Ya, kemudian yang ketiga adalah adanya disritnia, sesak nafas, lelah, kemudian jatuh sampai palpitasi. Kemudian penyakit vaskular perifer, ada rasa kram, nyeri yang dulunya waktu muda belum ada, tiba-tiba ada. Nah ini wajar dan tentunya kalau sangat mengganggu harus kita bawa dan konsultasi ke dokter. Kemudian penyakit katup jantung. Perubahan patologis pada lansia yang selanjutnya adalah sistem respiratori, yaitu gerakan pernafasan. Ya, kita juga perlu mengkaji dangkal, ada sesak nafas, kemudian pakai otot bantu nafas tidak. Kemudian ada distribusi gas, yaitu penumpukan udara dalam alveolus tidak. Adanya volume dan kapasitas paru-paru menurun. Gangguan transportasi gas, kemudian berpengaruh juga ke imobilisasinya. Nah, penyakit yang sering di rumah sakit yang kami terima di sini adalah TBC, kemudian PPOM, CA paru. Ya. Untuk kasus-kasus yang banyak di geriatri sekarang adalah CA paru. Ya, jadi memang ini kalau pasien itu sudah tumpah, kemudian kita perlu kaji ya. Biasanya kan kita sebagai perawat mengkaji pasien masuk itu data subjektif, data objektif, pemeriksaan fisik. Nah, terkait dengan CA paru itu kan kita biasanya bertanya, Bapak ada riwayat merokok? Oh, sudah enggak, suster, saya tidak merokok. Maksudnya dulu, Pak. Iya dulu, kalau sekarang enggak. Nah, itu. Jadi rata-rata yang kasus CA paru banyak, Bapak Ibu di ruang geriatri. Kemudian sistem gastrointestinal tadi juga sudah ya, jadi produksi saliva menurun, akhirnya pasien tersebut malas makan, fungsi ludah berkurang, jadi juga dikasih makanan enak apapun itu juga nggak nyaman. Katakanlah kan ini anak-anaknya sukses, mampu beli pizza, mampu beli burger, mampu beli makanan yang enak-enak, mau diberikan ke orang tuanya, orang lansia ini sudah nggak mampu makan. Karena apa? Rasanya juga yang menurut kita enak, tapi dimakan lansia ini nggak enak. Ngunyah saja, misalnya saja, tidak mampu. Artinya, ada Pak Surodi ya? Pak Ya, Surodi? Oke, selamat datang Pak, selamat bergabung. Mohon izin Pak Surodi. Ya, Bu. Oke, mohon izin sharing Pak. Ini senior saya Bapak Ibu. Oke, sharing Pak Surodi. Mohon maaf karena ada tugas Pak. Sami-sami, Bu. Oke, kami lanjutkan Pak Surodi. Kemudian untuk lansia itu sendiri tadi terkait dengan sistem gastrointestinal, kita sebagai anak pengennya itu lansia kan orang tua kita itu ikut merasakan bagaimana hasil jerih payah atau pekerjaan kita karena kita sudah sukses. Tetapi yang terjadi kita beli misalnya makanan enak, tapi orang tua kita nggak mampu makan, nggak mampu merasakan. Karena kemudian ompong misalnya dikasih sate pun juga nggak mampu mengunyah. Kemudian juga kadar selulosa menurun, gangguan motilitas otot, kemudian penyakit yang sering diderita ada gastritis, kemudian ulcus pepticum.
Saya lanjutkan, yang selanjutnya adalah pada sistem muskuloskeletal. Nah, ini yang sering pada lansia, dulu biasanya jalan itu lincahnya bukan main, tetapi ada penyakit sendi, ya, dengkulnya itu lututnya sudah mulai pegel-pegel, kemudian nyeri pada leher, punggung, pantat, kemudian bahu, kaki, dan sebagainya. Kemudian ada sistem penglihatan dan pendengaran juga sama, jadi ketajaman penglihatan dan pendengaran otomatis juga akan berkurang. Pada sistem integumen juga sama, yaitu kulit mengalami atrofi, kendur, kemudian tidak elastis, kering, dan berkerut, dan kemudian timbul pigmen coklat atau liver spot namanya. Pada sistem neurologi, nah, respon melambat dan aktivitas terganggu, yaitu keseimbangan, postur tubuhnya, dulunya gagah, tampan, cantik, tetapi karena sudah lansia, akhirnya postur tubuhnya juga membungkuk lah, yang kemudian nggak mampu untuk berjalan sempurna ataupun berpindah. Kemudian pada sistem genitourinary juga sama. Ya, tadi karena tonus otot pada fisikanya berkurang, terganggu gangguan eliminasi miksi, hipertrofi prostat. Jadi untuk di geriatri memang banyak sekali kasus-kasus hipertrofi prostat. Pada sistem sensori tadi ya, ada penurunan penglihatan terkait dengan penyakit glaukom, katarak. Ini di geriatri juga banyak sekali kasus-kasus untuk penyakit terkait dengan sistem sensori. Kemudian sistem endokrin. Mohon maaf itu salah ketik. Penurunan fungsi hormon ya, kemudian yang mengakibatkan lesu, kurang bergairah, menopause, keras kelenjar testis, dan osteoporosis. Ini kalau laki-laki, lansia laki-laki dan perempuan itu tentunya berbeda. Kalau perempuan itu mengalami menopause, akibatnya terkait dengan rasa ingin berhubungan seks itu juga akan berkurang dibanding dengan lansia laki-laki. Kalau laki-laki tidak mengenal menopause, tidak mengenal, nggak ada ceritanya nenek ini, mohon maaf ya sambil guyon karena siang, saya belum pernah mendengar nenek-nenek itu memperkosa seorang anak. Yang sering itu kan kakek memperkosa anak-anak. Nah, karena yang lansia laki-laki itu tidak mengenal menopause, tidak mengenal penurunan fungsi seks. Ya ada, tetapi dia masih berbeda dengan perempuan gitu. Jadi kami di ruang geriatri juga sama. Jadi kami sebagai perawat perempuan juga tentunya harus menjaga privasi pasien, dan kita juga tetap menjaga pada saat kita merawat pasien laki-laki. Begitu. Pemeriksaan fisik diagnostik pada lansia. Nah, ini yang mungkin sekedar sharing. Jadi pasien yang masuk ruangan geriatri itu wajib cek geriatri lengkap. Nah, cek geriatri lengkap itu adalah pemeriksaan laboratorium darah lengkap, ada darah rutin, kemudian gula darah sewaktu, ureum kreatinin, elektrolit, kalsium, kalium, kemudian urin rutin itu wajib. Jadi satu paket itu dari dokter geriatri diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan tersebut. Misalnya dari UGD itu kan pemeriksaannya hanya darah rutin, GDS sama ureum kreatinin. Kemudian nanti pada saat pasien ini masuk di ruangan kami itu akan dilengkapi dengan cek geriatri lengkap. Nah, satu lagi Bapak Ibu yaitu foto torak, itu wajib untuk pasien-pasien geriatri. Dan rata-rata pasiennya kalau foto torak untuk pasien lansia adalah BRPN atau bronkomonemoni. Nah, di saat pandemi seperti ini biasanya ya karena fotonya BRPN maka dicurigai pasien COVID. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan pelvis dan rektum, kemudian pemeriksaan gerakan sendi, berat badan, kekuatan otot, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya, serta pemeriksaan urin rutin.
Terkait dengan berat badan, kalau lansia itu yang kami terima adalah kalau tidak gemuk sekali ya pasiennya kurus sekali. Terutama pasien-pasien yang memang tidak ada kepedulian keluarga dalam merawat dan pasien yang gemuk. Kami pernah menerima pasien dengan berat badan 100 sekian kilo itu sampai kursi roda nggak cukup dan tempat tidur itu juga agak susah pasiennya untuk mobilisasi karena saking gemuknya pasien. Jadi kita kalau mengganti pampers dan untuk membantu ADL-nya itu kalau perawat sendirian nggak mampu karena memang pasiennya gemuk sekali. Ada pasien yang sangat kurus sekali, berat badannya 30 kilo, 35 kilo itu juga ada. Nah, itu pentingnya kita sebagai perawat tentunya supaya pasien ini terpenuhi ADL-nya. Kemudian aspek unik presentasi penyakit pada usia lanjut, yang pertama adalah kondisi medis multiple. Jadi pasien yang dirawat di geriatri dengan dokter penyakit dalam, konsultan geriatri ini akan dikonsulkan, ini wajib ya Bapak Ibu kalau di tempat kami. Jadi pasien begitu masuk ruang geriatri, maka akan dikonsulkan ke bagian dokter gizi, kemudian dokter rehab medik. Ini kalau di kami hukumnya wajib Bapak Ibu, karena akan dipantau oleh nutrisinya, kemudian dipantau tentang mobilisasinya, seperti itu. Kemudian ada gejala yang sama dan sindrom geriatrik ya. Jadi kalau pasien-pasien geriatrik itu kan kumpulan dari gejalanya banyak. Jadi dokternya juga banyak di situ. Nah, ini yang susah kita adalah multifarmasi karena dokternya banyak, kemudian obat-obatnya menjadi banyak juga. Nah, ini kita pentingnya koordinasi dengan banyak dokter tersebut. Kira-kira obat-obatan yang perlu dan tidak perlu itu kita sampaikan. Jangan sampai pasien ini terjadi multifarmasi. Nah, ini Bapak Ibu di kampus mestinya sudah disampaikan. Jadi saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan tentang pengkajian status fungsional, yaitu untuk mengetahui tingkat kemandirian dan kualitas hidup, yaitu ADL ya, indeks Bartel, merupakan instrumen pengkajian yang berfungsi mengukur kemandirian fungsi perawat diri dan mobilitas. Kami di geriatri ada istilah indeks Bartel, indeks CAT, instrumen pengkajian dengan sistem penilaian. Indeks CAT itu yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Jadi di sini Bapak Ibu semua bahwa kita untuk perawat geriatri harus bisa menentukan dan mengukur indeks Bartel dan indeks CAT dari pasien pada saat masuk, kemudian dikaji lagi hari berikutnya, dan nanti pada saat persiapan pulang itu juga bagaimana. Ini kita laporkan kalau kami di ruang geriatri setiap bulan itu kita masukkan ke laporan mutu, kita laporkan ke instalasi. Tidak hanya tentang status fungsionalnya, tetapi terkait dengan tadi pasien sudah BAB atau belum. Nah, itu juga penting. Nah, ini kemudian mengkaji status kognitif. Ini tentang clock drawing test atau CDT, yaitu mencakup kemampuan fisiospasial, kemudian pelaksanaan motorik, perhatian, bahasa, dan kemampuan tentang angka. Nah, kalau dulu gambar jam pada saat masih anak-anak itu jamnya juga nggak sempurna. Sama Bapak Ibu, pada saat ini kita kembali lansia, gambarnya pun juga akan kembali sama. Jarang yang gambarnya jam itu bentuknya bulat persis, angkanya 3, angkanya 9 itu di posisi yang sesuai jam yang betul, itu jarang kita menemukan yang seperti itu. Misalnya ini terkait dengan CDT, Bapak coba gambarkan gambar jam, bisa gambar jam tidak? Nah, pasien ini akan menggambarkan jam. Coba gambar jam 11 misalnya. Nah, jarum pendek tepat enggak di angka 11, seperti itu.
Ya, jadi memang itu penting untuk mengetahui status kognitif dari pasien. Dan itu nanti ada angkanya Bapak Ibu, ada nilainya. Maksudnya kalau pasien ini bisa menggambar itu bagaimana kesimpulannya, kalau menggambarnya tidak pas itu kesimpulannya bagaimana. Ini biasanya yang melakukan adalah dokter geriatri di poligeriatri atau di polirawat jalan geriatri. Kemudian untuk pemeriksaan psikososial pada lansia, nah ini peristiwa hidup yang dialami oleh lansia. Tentunya kalau lansia ini bekerja, kayak saya seperti ini ya, atau Bapak Ibu yang mungkin ini bekerja, kita pada saat bekerja itu luar biasa semangatnya, kemudian egonya, kemudian apa namanya, luar biasa. Tetapi pada saat nanti pensiun, pemerintah itu sudah istilahnya mengistirahatkan kita. Jadi mau tidak mau kita juga harus mempersiapkan masa pensiun kita dengan baik. Dalam hal ini mungkin nanti kalau pensiun saya harus ngapain, harus nanti sudah nggak bekerja, otomatis akan berpengaruh ke pendapatan dan berpengaruh ke psikososial kita. Yang dulunya mungkin apa namanya gajinya mungkin 10 juta katakanlah, kemudian setelah pensiun berkurang, tetapi hidup terus berjalan, kebutuhan juga tetap berjalan. Kalau lansia ini nggak siap, yang terjadi akan mengalami gangguan psikososial. Kemudian yang kedua adalah pindah tempat tinggal, mungkin karena sudah pensiun misalnya, kemudian rumahnya besar tetapi pajaknya tinggi, nggak mampu membayar, akhirnya mungkin kurang perhatian dari keluarga atau anaknya yang menjadikan lansia ini pindah tempat tinggal, mungkin menjadi rumahnya kecil atau bahkan ada yang kontrak. Bahkan saya di ruang geriatri ini menemukan lansia yang suami istrinya itu di panti jompo karena saking nggak punya uangnya, anaknya juga nggak peduli, akhirnya kami bekerja sama dengan SW atau social worker dan ditolong sama dinas sosial, kemudian beliau berdua ini dimasukkan ke dinas sosial. Jadi sampai seperti itu. Ada yang kita menemukan pasien ini, lansia ini tergeletak di dekat jembatan, di bawah Satpol PP, kemudian dibawa ke UGD, dan kita terima dalam kondisi sangat kotor, bahkan untuk apa namanya sudah sangat bau sekali karena memang tidak terawat dan tidak punya keluarga seperti itu. Akhirnya kami di geriatri itu sering sekali bekerja sama dengan social worker untuk penatalasaan pada saat pasien ini nanti pulang, persiapan pulangnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan psikososial adalah menjanda atau menduda. Nah, pada saat kita punya pasangan itu bahagianya bukan main, tetapi kalau memang Tuhan berkehendak, kalau pas meninggal bersama-sama gitu nggak masalah. Tapi kan masuk kita mau meninggal bersama-sama gitu, saya kok jarang ya melihat suami istri meninggal bareng dalam waktu jam sama. Itu kan saya juga nggak pernah, kecuali mungkin karena kasus tertentu. Nah, ini kalau misalnya ditinggal pasangan, kalau memang nggak siap, biasanya si lansia ini ketergantungan dengan pasiennya, kemudian tiba-tiba pasangannya meninggal, ini juga akan berpengaruh ke psikososialnya. Yang keempat adalah identitas sering dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaan. Nah, ini seringkali Bapak Ibu pada saat pasien ini rawat inap dan sudah pensiun tetapi masih mengedepankan, mau misalnya kita rawat seperti itu, pilih-pilih dan sebagainya. Saya ini loh dulu ini adalah seorang bos, saya ini loh dulu seorang apalah seperti itu. Nah, ini kita memang dituntut sebagai perawat dengan rasa yang 3S tadi yang luar biasa sabarnya, dengan karakteristik lansia yang berbeda-beda, kita memang dituntut untuk sangat sabar sekali untuk melayani pasien. Yang kelima adalah sadar akan kematian saudara dekat ya, mohon maaf, saudara dekat ataupun teman. Jadi ini juga terkait dengan psikososial, kalau nggak siap tiba-tiba setelah ditinggal pasangan, kemudian biasanya ini ada
pasien ini ada perkumpulan lansia, senam lansia bersama, ada sahabatnya, tiba-tiba sahabatnya meninggal, ini juga akan berpengaruh ke psikososialnya. Otomatis kalau memang dia nggak siap, dia biasanya curhat atau mungkin bercerita dengan sahabatnya, sekarang sahabatnya nggak ada, itu juga akan berpengaruh. Kehilangan hubungan dengan teman dan keluarga, ya, kalau memang ini terkait dengan kematian. Penyakit kronis dan ketidakmampuan dalam hal semuanya. Nah, ini kalau lansia tersebut di saat lansia dia ada penyakit kronis, ya tentunya membutuhkan psikososial yang luar biasa penanganannya. Perubahan terhadap gambaran diri dan konsep diri ini jelas. Kalau memang lansia ini nggak siap, juga akan berpengaruh terhadap gambaran diri dan konsep diri. Kemudian kesepian. Nah, ini kesepian, jadi sekali lagi bahwa lansia ini rumahnya misalnya gede, kemudian suami istri ini hidup bersama-sama, anak sudah mentah semua, sudah bekerja semua, tetapi pasangan lansia ini berdua di rumah yang besar, meninggal pasangan, akhirnya sendiri. Akhirnya apa? Kalau dia memang tidak punya kesibukan, tidak kreatif, ya yang terjadi kesepian. Perubahan pada fungsi kognitif dibedakan berdasarkan 5 tipe kepribadian. Ini yang sering kita dapatkan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tipe kepribadian konstruktif, yaitu tipe yang tidak banyak mengalami gejolak, tenang, serta menerima bahwa proses lansia itu akan dilalui. Jadi tipenya ini tidak banyak mengalami gejolak, pasiennya orangnya lebih tenang. Kemudian tipe kepribadian yang mandiri atau independent personality. Tipe yang seperti ini kecenderungan mengalami post power syndrome. Nah, ini yang tadi saya maksud. Dulu saya adalah seorang direktur, dulu saya seorang pejabat. Nah, ini yang muncul pada saat pasien lansia ini dirawat. Itu kami sering mendapatkan seperti itu. Nah, ini tipe-tipe lansia memang berbeda-beda. Yang ketiga adalah tipe kepribadian tergantung atau dependent personality, yaitu tipe yang sangat dipengaruhi kehidupan keluarga. Jika kehidupan keluarga selalu harmonis, maka lansia tidak bergejolak. Nah, tetapi jika pasangan ini hidup meninggal, maka pasangan yang ditinggalkan akan merasa merana dan jika tidak dia bangkit. Ya, jadi artinya kalau dia tidak siap dan tidak bangkit, maka akan terbawa rasa kesedihan yang luar biasa pada saat ditinggal pasangannya. Yang keempat adalah tipe kepribadian bermusuhan atau hostility personality, yaitu tipe yang setelah memasuki lansia, kemudian merasa tidak puas dengan kehidupannya, banyak keinginan-keinginan yang kadang-kadang tidak dibutuhkan secara seksama, sehingga menyebabkan kondisi ekonominya menjadi tidak stabil. Ini yang kepribadian bermusuhan, merasa tidak puas, merasa ingin sesuatu yang belum tercapai, dan tipenya ini bernafsu dan semangatnya luar biasa. Kemudian ada tipe kepribadian kritik diri, self-help personality. Lansia ini pada umumnya terlihat sengsara karena perilakunya sendiri yang sulit dibantu oleh orang lain atau cenderung membuat susah dirinya sendiri. Jadi ini lansia ini tipenya seringnya pendiam, kemudian nggak mau dibantu, lebih tertutup, nggak mau terbuka. Misalnya teman-temannya kayak kami itu di geriatri kan setiap pagi kami menjemur pasien ya. Jadi kami punya balkon dan menjemur pasien itu beberapa pasien kami jemur, kita ajak karaoke bersama, ada yang kita tawari nyanyi, kemudian joget, tepuk tangan, itu diem aja, itu ya ada. Nah, ini yang masuk ke tipe kepribadian yang kritik diri. Ya susah untuk diajak kerjasama. Masalah psikososial lansia menurut Kuncoro tahun 2002, yang pertama adalah aspek sosial lansia, yaitu sikap, nilai, keyakinan terhadap lansia, di mana ini terjadi stigma perubahan pada sosialnya.
Yang kedua adalah ketergantungan, yaitu terjadi penurunan fungsi dan terutama ada penyakit fisik. Yang ketiga adalah gangguan konsep diri. Tadi yaitu ada depresi, kemudian sumber finansial otomatis berkurang karena sudah tidak bekerja, tidak mampu bekerja, sudah pensiun, dan akhirnya pendapatannya berkurang. Kemudian tipe kepribadian tadi ya, ada 5 tipe, kemudian kejadian yang tidak terduga, misalnya saja ditinggal pasangan, ditinggal teman dekat, sahabat, jumlah kejadian pada waktu yang berdekatan, dan dukungan sosial yang kurang. Selanjutnya adalah perubahan fungsi kognitif pada lansia, yaitu merupakan proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi lambat. Tadi ya sudah saya sampaikan terkait dengan apa perubahan fungsi kognitif pada lansia. Nah, untuk psikogeriatri ini memerlukan pengetahuan khusus di mana gangguan mental pada usia lanjut mempunyai manifestasi klinis, patogenesis, dan patofisiologi yang berbeda dengan kelompok usia yang lebih muda. Ini sudah jelas. Kemudian kalau psikiatri geriatrik ini adalah menangani semua masalah mental emosional lanjut usia, di mana mencakup aspek promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam kenyataannya, tata laksana di bidang psikiatri geriatrik ini memerlukan kerjasama interdisiplin dengan fokus pada kepentingan pasien. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi untuk pelayanan kami di ruang geriatri itu adalah multidisiplin. Artinya di sini kita tidak bisa kerja sendirian. Jadi dokter geriatri akan memerlukan tim yang lain. Tadi yang sudah saya sampaikan akan bekerja sama dengan dokter gizi, kemudian dokter rehabilitasi medik, dan yang tak kalah penting adalah terkait dengan psikiatri tadi, psikiatri geriatri kita bekerja sama juga dengan psikiater. Karena kami juga banyak sekali kasus-kasus terkait dengan psikiatri. Tiba-tiba lansia itu masuk di geriatri itu kondisinya psikisnya baik-baik saja. Kemudian hari ketiga, kelima tiba-tiba ada gangguan amuk, pasiennya ngamuk, kemudian akhirnya yang terjadi kita lakukan restrain. Nah itu kita akhirnya kerjasama dengan psikiater. Nah ini juga terkadang muncul pada saat pasien ini rawat inap. Gangguan selanjutnya adalah untuk status mentalnya, ya berkaitan juga dengan gangguan motorik, kemudian penilaian fungsi, mood, perasaan, afek, gangguan persepsi, fungsi fisiospasial, sensori, kognisi, kesadaran, kemudian gangguan orientasi, daya ingat. Nah, terkait dengan daya ingat dan orientasi ini yang di lapangan biasanya pasien yang mampu berjalan, dia misalnya kok keluar dari kamar tanpa sepengetahuan perawat, pasiennya jalan-jalan, kemudian dia mau pulang lupa akan kamarnya. Nah, terutama pasien-pasien yang di kelas 1 itu kan pintunya selalu tertutup. Nah, pada saat pasien ini keluar, kita tidak lepas pantauan, misalnya ini pasien tidak mampu kembali, jadi pulang diantar oleh satpam karena bingung pasiennya. Nah ini juga kita harus hati-hati pada saat kita jaga pagi, jaga siang, atau bahkan kalau sering pasien jalan dan keluar itu saya pernah mengalami kejadian Bapak Ibu 2 kali saya jaga malam waktu itu karena kita bertiga jaga malam, pasien kami 26, kemudian rata-rata memang pasien yang masuk ruangan geriatri itu dengan tingkat ketergantungan total yang membutuhkan ekstra pelayanan ADL-nya yang luar biasa dari perawat. Tentunya kita memang pada saat malam itu tidak terpantau semua Bapak Ibu. Jadi kebetulan ada pasien kami yang jalan keluar itu kita mohon maaf karena tadi tidak terpantau, akhirnya
Karena untungnya itu malam hari, jadi semua pintu terkunci. Jadi ditemukan satpam tuh jalan-jalan tapi balik, mundar apa, hanya keliling-keliling situ aja karena bingung. Mau kembali ke kamar itu bingung, begitu. Kemudian ada tadi ya fungsi intelektual, kemudian membaca dan menulis yang dulunya mungkin bisa membaca, bisa menulis, tetapi karena ada gangguan status mental atau akan menjadi terganggu. Ini ada Mbak Dina Wijayanti, Mbak Dina, ya, ini rekan saya juga dari Karyadi. Mohon izin Mbak Dina. Masih mendengar suara saya Bapak Ibu? Masih, Bu. Ibu. Kami lanjutkan ya. Iya, masih, Bu. Pemeriksaan MMSE, SPMSQ, dan GDS. Untuk yang pertama adalah Mental State Examination atau MMSE. Ini tentunya di kampus juga disampaikan. Merupakan pengkajian untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam berpikir atau menguji aspek kognitif. Ini untuk yang MMSE, SPMSQ, dan GDS tidak akan saya jelaskan lebih rinci karena saya yakin di kampus juga sudah disampaikan karena waktunya enggak cukup Bapak Ibu kalau saya jelaskan panjang kali lebar. Saya hanya menjelaskan saja intinya bahwa untuk MMSE ini adalah pengajian untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam berpikir atau menguji aspek kognitif. Tetapi kalau SPMSQ ini penilaian untuk mengetahui fungsi intelektual lansia. Kemudian ada pemeriksaan GDS, bukan gula darah sewaktu, tetapi ini adalah geriatri depresi scale. Jadi untuk mengetahui tingkat depresi pasien, ini ada nilainya. Nah, ini sekedar sharing informasi, sharing pengalaman. Kami di Rumah Sakit Karyadi punya pelayanan kesehatan di ruang yaitu ruang geriatri di Pavilion Lanjut Usia Prof. Budi Darmojo. Kenapa dinamakan Pavilion Lanjut Usia Prof. Budi Darmojo? Karena memang pendiri atau bapak pendiri geriatri itu adalah Prof. Budi. Jadi memang untuk pelayanan geriatri itu sendiri awalnya bermula dari beliau, dari Prof. Budi yang mendirikan, satu-satunya di Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian baru rumah sakit selevel dengan kita mengikuti Sarjito, Cipto, Sanglah dan sebagainya itu akhirnya mengikuti karena memang sekarang untuk akreditasi semua lapisan pelayanan harus mempunyai pelayanan geriatri. Nah, jadi kalau geriatri itu kalau untuk Rumah Sakit Karyadi tingkatnya tingkat paripurna ya. Jadi artinya memang harus mempunyai pelayanan yang cukup, termasuk mempunyai poli rawat jalan, mempunyai pelayanan rawat inap, mempunyai pelayanan home care dan sebagainya. Ada memang yang rumah sakit itu hanya mempunyai pelayanan rawat jalan saja, rawat inapnya belum punya, itu juga masih banyak. Tapi kami di sini untuk ruangan geriatri, jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak bekerja di sini, ini saya kenalkan, saya sampaikan karena memang tugas dari Poltekkes ini supaya disinggung tentang pelayanan geriatri di Rumah Sakit Karyadi. Ini gedungnya seperti ini, Bapak Ibu, tampak dari Rumah Sakit Karyadi yang pintu sebelah timur, yang jalan satu arah itu gedungnya tampak dekat pintu masuk pengunjung. Nah, itu di atas itu yang ada tulisannya Prof. Budi itu balkon kita, tempat jemur kita pada saat pagi hari sekitar jam 7 itu kita menjemur pasien bareng-bareng, baik dari geriatri rawat inap lantai dasar maupun geriatri rawat inap lantai 1. Pada saat pandemi seperti ini tetap kita jemur Bapak Ibu, tetapi tetap physical distancing. Artinya tetap menjaga protokol kesehatan. Nah,
Itu ruang jemur kita, kelihatan dari foto. Nah, ini pendiri geriatri, Prof. Budi Darmojo. Beliau lahir tanggal 31 Maret tahun 30 dan beliau wafat tanggal 17 Januari 2006. Ini adalah Bapak geriatri, Bapak pendiri geriatri. Ya, yang mendirikan geriatri satu-satunya pertama kali di Indonesia. Kemudian tingkatan pelayanan geriatri yang tadi saya singgung, yang pertama adalah kriteria pasien geriatri. Jadi pasien yang kami terima di rumah sakit umum pusat Dr. Karyadi, di ruangan kami adalah minimal usia 60 tahun ke atas. Jadi kalau usianya masih di bawah 60 tahun, ya tidak bisa masuk ke ruangan kami. Artinya bisa dirawat di ruang lain. Adapun kalau misalnya ruangan kami kosong dan memang diperlukan untuk penanganan geriatri, maka akan dipindahkan ke ruangan kami. Termasuk yang pelayanan di rawat jalan. Itu minimal kriteria pasiennya juga usianya 60 tahun. Kalau misalnya 59 Bu, 59 plus, oke lah kalau memang ruangan lain penuh dan memang perlu segera penanganan akan kami terima 59 plus misalnya. Kalau misalnya 57, 56 nih kan mepet, ya sudah kalau memang ruangan lain penuh, tetapi nanti kalau memang ruangan lain ada yang kosong ya diprioritaskan ke ruangan yang non geriatri. Kemudian untuk pembagian jenis atau tipe pelayanan geriatri di rumah sakit, ini ada tingkat sederhana. Ya, tingkat sederhana itu hanya mempunyai poliklinik atau hanya mempunyai rawat jalan saja. Kemudian ada tingkat lengkap, kemudian sempurna. Untuk yang kami, ini yang di geriatri itu tingkatnya adalah levelnya sudah paripurna. Ya, sudah pelayanannya sudah komplit. Nah ini paripurna itu mempunyai, ini yang kami sampaikan yang di Rumah Sakit Karyadi karena sebagai role model dalam pelayanan geriatri kami sudah tingkatan yang paripurna, yaitu di mana di situ ada rawat jalan, kemudian rawat inap akut dan kronik. Di situ kita ada ruang berjemur, jadi tidak semua ruangan itu punya ruangan berjemur Bapak Ibu. Jadi di rumah sakit kami itu hanya ruangan kami yang mempunyai ruang berjemur pasien. Dan pasien-pasien itu rata-rata kita jemur seneng. Karena apa? Fungsinya apa sih terapi berjemur itu? Fungsinya adalah satu, untuk apa? Supaya dia meningkatkan terapi kognitif pasien, psikososial pasien. Karena pasien itu kalau di dalam kamar terus itu jenuh, apalagi lansia. Dan loss-nya rata-rata panjang di geriatri. Ada yang sampai 40 hari, 45 hari itu kami rawat di ruangan kami. Nah itu kalau di kamar, bayangkan kita saja di kamar aja 1 jam, 2 jam kalau posisi tidak tidur itu jenuhnya bukan main. Apalagi kalau sampai 42 hari, sampai 45 hari. Makanya untuk mengurangi kejenuhan, kita jemur pasien. Jemurnya dengan apa? Ya kalau memang pasiennya itu memakai tempat tidur, ya dengan tempat tidurnya. Kalau memang pasiennya pakai kursi roda, ya dengan kursi roda. Kalau memang dia mampu berjalan, ya dengan dibantu untuk menuju ruang jemurnya seperti itu. Tetap kita dampingi, dan kita lakukan terapi di situ. Ada terapi musik, kemudian ada dinamika kelompok seperti itu, supaya pasien saling mengenal dengan pasien yang lain, supaya pasien ini tidak merasa bahwa saya adalah seorang lansia yang sudah tidak berguna, yang sakit-sakitan. Ternyata masih ada yang temannya yang lebih berat sakitnya dari lansia tersebut. Kemudian supaya terkena sinar matahari dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Apalagi di saat pandemi COVID seperti ini, pemerintah kan menggerakkan untuk jemur. Nah itu kita sebenarnya sudah mendahului untuk menjemur pasien itu di saat sebelum pandemi COVID. Kemudian ada rawat inap psikogeriatri. Jadi kami juga kerjasama dengan ruang kenari atau psikiatri Bapak Ibu. Jika mana
pasien gaduh gelisah dan memang tidak mampu kita rawat di ruang geriatri, maka akan kita gabung dengan rawat inap psikogeriatri. Itu masih kesatuan, cuma memang ruangannya berbeda. Kemudian ada ruang di hospital atau klinik asuhan siang. Dulu sebelum pandemi itu kita berjalan Bapak Ibu, tapi setelah pandemi ini tidak ada pasien yang ke hospital karena masyarakat masih takut untuk pergi ke rumah sakit. Jadi semacam klinik asuhan siang. Jadi misalnya ini kayak pasien ini itu ada tarifnya Bapak Ibu. Jadi nanti pasien itu dititipkan di situ sampai siang, kemudian makan di situ, kemudian ada permainan, kemudian didampingi oleh seorang perawat. Saya dulu waktu baru di geriatri itu dinasnya di hospital. Jadi saya menemani pasien itu mulai dari dia datang, kemudian dia aktivitas di situ, makan di situ, aktivitasnya itu juga sampai kita sediakan alat-alat untuk melatih fisioterapi, semacam fisioterapi, tapi minimal tidak sekomplit di ruang rehabilitasi medik. Kita punya, jadi kayak sepeda statis itu kita punya. Kemudian permainan yang anak-anak itu halma seperti itu kita punya, kemudian catur kita juga punya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mempunyai pelayanan home care, kemudian ada pelayanan respite care dan hospice care. Nah, ini ada alur pelayanan dan sistem rujukan. Nah, ini pasien dari IGD atau mungkin dari poli rawat jalan, kemudian masuk ke dari poli geriatri maupun poli non geriatri, kemudian masuk ke ruangan kita, kemudian masuk di ruangan rawat inap akut, kronis, atau mungkin nanti pada saat dirawat jalan dia bisa ke hospital, kemudian juga ada yang pasien itu dari dokter keluarga, kemudian puskesmas dan sistem berjenjang selanjutnya. Kemudian menurut PMK nomor 79 tahun 2014 tentang pelayanan geriatri di rumah sakit. Jadi tadi ya alur pelayanan geriatri di Rumah Sakit Karyadi, di mana di sini adalah pasien datang di triase IGD, kemudian jika ditemukan masalah geriatri, maka akan dikirim pasien tersebut ke ruangan geriatri, usia kronologisnya lebih dari atau sama dengan 60 tahun, dengan masalah kondisi menurun, status fungsional, psikiatri, sosial, dan lingkungan, atau usia kronologis 70 tahun ke atas yang memiliki satu penyakit fisik atau psikis. Kemudian untuk poligeriatri ini tetap menggunakan rujukan BPJS, non BPJS, kalau umum tanpa rujukan. Usianya juga sama, minimal 60 tahun dan pos rawat inap. Bikin kartunya. Aku punya. Pos rawat inap, kemudian jika ditemukan kegawatan maka pasien akan diantar ke UGD oleh petugas. Nah, ini tim terpadu pelayanan geriatri, ya. Ini tim pelayanan pasien kita bahwa KTP-nya gak di Kudung. Ya, masih terdengar Bapak Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Untuk tim terpadu pelayanan geriatri, ini timnya akan diketuai oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, kemudian akan rawat bersama dengan spesialis konsultan rehabilitasi medik dan kesehatan jiwa, kemudian juga yang pasti adalah seorang perawat, ini terlibat 24 jam, kemudian juga ada farmasinya, tenaga gizinya, okupasi terapi, terapi bicara terkait dengan
speech terapinya pasien, psikolog, kemudian pekerja sosial atau SW atau social worker, dan tentunya adalah yang tak kalah penting rekam medik dari pasien. Nah, ini adalah sekilas tentang ruang geriatri kami. Di sini tampak dari luar adalah klinik rawat jalan lanjut usia. Klinik rawat jalan tentunya kalau menggunakan BPJS adalah memakai rujukan. Kemudian syarat yang lain adalah pasien pos rawat inap dari Rumah Sakit Karyadi dengan membawa resum pulang, di mana memang ditujukan kontrolnya dengan dokter geriatri. Kalau misalnya tidak dengan dokter geriatri, juga belum bisa kami terima di rawat jalan kami. Kemudian pasien BPJS, non BPJS bisa, umum juga bisa, dan syaratnya tentunya adalah tadi usia minimal 60 tahun ke atas. Ini ruang rawat inap kita. Jadi rawat inap kita itu ada rawat inap lantai dasar. Ini kapasitas tempat tidur kami. Di lantai dasar itu ada 26 tempat tidur. Saat pandemi COVID ini, karena untuk physical distancing pasien, kami kurangi lagi menjadi 23 tempat tidur. Untuk geriatri lantai dasar, pelayanan kami ini terdiri dari kelas 3 dan kelas 2. Kelas 3-nya kita juga sama ya, jadi menerima pasien BPJS. Tentunya kalau kelas 3 adalah pasien yang PBI, yang program bantuan iur dari pemerintah. Kemudian yang untuk geriatri lantai 1 ini karena memang dulunya kami itu punya pelayanan VIP, VVIP dan kelas 1, akhirnya tidak ada pengurangan tempat tidur karena memang satu kamar kalau kelas 1 itu isinya 2 dan tempatnya lebar. Jadi kapasitas kami ada 15 tempat tidur pasien. Yang sekarang menjadi pelayanan untuk BPJS kelas 1. Untuk VIP dan VVIP sudah di sentral ke Garuda. Nah, ini tampak dari luar, ini ruangan rawat inap geriatri lantai 1. Ini untuk lantainya, Bapak Ibu juga perlu dilihat, diketahui untuk ruangan geriatri memang didesain khusus, di mana lantainya sendiri itu tidak licin. Karena tadi kalau licin maka lansia akan memungkinkan dan kemungkinan besar risiko jatuhnya tinggi. Ini berbeda dengan ruangan yang lain. Kalau Bapak Ibu berjalan-jalan di Rumah Sakit Karyadi, misal nanti ke Rumah Sakit Karyadi, bandingkan dengan ruang yang lain, pasti lantainya akan berbeda. Oke. Kemudian di setiap samping ini jalan juga ada handrail, baik di luar maupun di dalam. Di kamar ada, di kamar mandi juga ada. Ini klinik Asia. Nah, ini ada klinik asuhan siang atau day hospital. Nah, ini zaman dulu foto yang kita ambil, ini karena sekarang pandemi COVID itu sepi. Ini yang foto dulu itu rame pasiennya seperti ini. Ini geriatri zaman dulu supaya kita juga melihat pelayanan zaman dulu itu kita sebagai perawat itu sampai mendampingi pasien ada permainan, kemudian makan bersama, ini supaya kita juga memperkenalkan pasien satu sama lain, supaya saling kenal. Nah, ini respite care dan hospice care. Jadi respite care itu apa? Adalah bentuk asuhan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit klinik kepada seseorang untuk memberikan istirahat atau sekedar melepaskan beban kerja sehari pada anggota keluarganya dalam waktu yang pendek. Jadi semacam penitipan, bukan panti jompo ya Bapak Ibu, tetapi hanya penitipan 3-4 hari saja, karena memang keluarga atau anak-anaknya atau putranya mungkin ada kepentingan yang sekiranya tidak bisa mendampingi orang tuanya. Yang kedua adalah hospice care, adalah tempat perawatan yang ditunjuk untuk pasien yang menderita penyakit kronis
di mana harapan hidup penderita sangat tipis. Jadi hampir sama dengan apa ya, palliative care, tetapi di sini kami khususkan untuk hospice care-nya, misalnya pasien ini butuh memang ini proses untuk meninggal ya. Artinya kalau memang pasien ini terkait dengan kebutuhan nutrisinya dan memang penting dan harus terpenuhi adalah ya tetap dipasang EDT, tetap dipenuhi nutrisinya, tetap dipenuhi ADL-nya dan semuanya. Ini kami ada pelayanan home care, Bapak Ibu. Jadi karena pandemi COVID ini kita berhenti dulu karena memang tidak disarankan dan resiko. Ini ada dokternya, jadi kalau home care itu kita punya mobil home care, ada timnya, ini ada dokternya, kemudian ada perawatnya, ini drivernya, kemudian ini ada farmasinya, ada fisioterapinya. Jadi tergantung permintaan Bapak Ibu. Kalau misalnya home care dari pihak keluarga minta ada fisioterapi, ya kami akan mendatangkan fisioterapi. Tapi kalau misalnya tidak permintaannya, tapi tim intinya adalah dokter sama perawat, itu tim inti home care. Kemudian kalau misalnya dari pihak pasien atau keluarga memerlukan tadi yang saya sampaikan, fisioterapi atau farmasi atau gizi juga akan kita ajak bersama-sama untuk berkunjung ke pasien. Nah, ini beberapa poin penting tentang home care. Yang pasti adalah melatih atau bukti kemandirian kita sebagai perawat. Yang kedua adalah pelayanan keperawatan kesehatan di rumah sebagai salah satu bentuk praktek mandiri perawat. Dan yang ketiga adalah sintesis dari pelayanan keperawatan kesehatan komunitas dan keterampilan teknis keperawatan klinik yang berasal dari spesialisasi keperawatan tertentu. Nah, ini untuk home care Rumah Sakit Karyadi ini kita mulai Bapak Ibu pada bulan Februari 2017. Ini kita sudah berhenti lama karena pandemi COVID itu 2020 ya, kalau nggak salah Maret 2020 sampai sekarang masih pandemi. Ini sementara untuk program home care kami terhenti sementara karena memang tidak disarankan untuk ada pelayanan home care. Kemudian untuk fasilitas home care kami, ini nomor teleponnya, kemudian bisa menghubungi ekstensi ke poligeriatri. Dan yang kami berikan pelayanan Bapak Ibu untuk fasilitas home care adalah masih dalam Kota Semarang. Jadi kami memang belum bisa melayani pasien-pasien yang memerlukan pelayanan di luar Kota Semarang. Jadi mohon maaf kalau misalnya di luar Kota Semarang kami belum mampu untuk memberikan pelayanan. Kemudian ini juga kami belum bisa memberikan pelayanan bahwa home care itu masuk ke BPJS. Jadi memang ada tarifnya. Jadi misalnya saja untuk pasien ini memerlukan ganti balut atau rawat luka itu ada tarifnya sendiri. Kemudian misalnya pemasakan NGT itu juga ada tarifnya sendiri. Jadi belum bisa include masuk ke BPJS. Dan pelaksanaannya pada jam kerja Bapak Ibu. Kalau misalnya di luar jam kerja, artinya di luar jam 3:30 sore kami belum bisa melayani. Dan satu lagi yaitu pasien pernah dirawat di Rumah Sakit Karyadi sehingga punya nomor register atau nomor medisnya. Jadi kalau pasien ini belum pernah dirawat di Rumah Sakit Karyadi, kami juga belum bisa melayani. Jadi ini rata-rata pasien-pasien kami yang dulunya dirawat di Rumah Sakit Karyadi. Kemudian untuk pembayarannya lewat transfer rekening Rumah Sakit Karyadi. Ini salah satu bentuk pelayanan dari home care. Nah, di situ ada tergantung ini suami istri, Bapak Ibu suami istri, di mana dua-duanya ini sampai dibelikan putranya tempat tidur khusus yang kayak seperti di rumah sakit. Kemudian juga ini pelayanan home care dulu sebelum ada pandemi. Jadi di situ lansia suami istri
memang butuh perawatan, yang suaminya ini terpasang NGT, DC, kemudian istrinya juga sama terpasang infus. Ini mau tergantung permintaan Bapak Ibu. Jadi ada dokter, ini juga didampingi, kebetulan dokternya 3, ada dokter fisioterapi, dokter penyakit dalam, kemudian perawatnya juga mintanya 2, kemudian itu ada MPP, terus ada ini social worker, ya, karena memang tergantung permintaan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang 7 menit. Ini sekilas foto geriatri lantai dasar, karena memang waktu itu saya masih di ruang geriatri lantai dasar, dan sekarang saya di ruang geriatri lantai 1, sekedar ada foto itu, ada mahasiswa dari Belanda, jadi kami setiap beberapa bulan itu memang ada mahasiswa dari Belanda yang ingin mengetahui pelayanan geriatri dari Rumah Sakit Karyadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau misalnya ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Masih mendengar suara saya? Masih, Bu. Ibu. Ada yang mau diklarifikasi? Ya Bu, mungkin saya Bu. Ya, Mas Damar ya? Izin bertanya Bu Tita. Ya. Izin bertanya, untuk mempersiapkan diri menuju lansia yang sehat dan produktif, itu kita harus mempersiapkan apa ya Bu? Kita kan di masa-masa seperti ini juga harus berpikir ke depan ya Bu. Nah mungkin itu Ya. Bu yang harus dipersiapkan itu apa biar jadi lansia yang sehat dan produktif di masa depan. Ya, terima kasih Mas Damar, pertanyaannya bagus Mas. Jadi memang ini yang sering kali kita sampaikan, edukasi sebagai seorang perawat geriatri di pelayanan. Nah ini memang perlu latihan Mas Damar untuk menyampaikan hal tersebut terkait dengan bagaimana sih supaya kita itu nantinya menjadi lansia yang produktif. Jadi yang pertama kita lakukan kepada lansia adalah bagaimana mempersiapkan seorang lansia ini pada saat nanti pulang di rumah. Nah, pulang di rumah kalau memang dia misalnya AKS-nya G, otomatis juga akan berproduktifnya juga kemungkinan akan nggak bisa, Mas Damar. Kalau yang untuk lansia yang berproduktif ini adalah di mana lansia ini yang dia mampu untuk melakukan kebutuhan ADL-nya. Dengan cara apa? Jadi yang namanya prinsip perawatan lansia itu adalah memandirikan pasien, bukan memanjakan pasien, tetapi memandirikan. Yang sering terjadi adalah pada saat kita sebagai anak itu melihat lansia, misalnya saja dia mau latihan jalan, mau berdiri, tetapi malah anaknya ini melarang, ibu bapak jangan berdiri nanti jatuh, itu malah keliru. Tujuan kita, prinsip perawatan geriatri, perawatan lansia itu adalah memandirikan lansia. Justru kalau lansia ini mau berjalan atau mau melakukan sesuatu dengan caranya sendiri atau mandiri, itu malah lebih bagus dibanding dengan yang apa-apa kita tolong. Itu namanya kita malah memanjakan pasien. Artinya apa? Supaya nanti pasien ini bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi selain kebutuhannya banyak hal, tidak hanya kebutuhannya sendiri. Kita persiapkan psikologinya, fisiknya, kemudian nanti pada saat di rumah mungkin supaya dia lebih produktif lagi, tidak hanya duduk di rumah, tidak hanya berdiam diri di rumah. Mungkin kita berikan sesuatu kepada putranya, kegiatan yang pasien ini bisa apa. Misalnya yang sekiranya dalam tanda kutip tidak membahayakan pasien tersebut. Begitu Mas Damar. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?
Apakah Ya. bisa bertanya? Sebelumnya mohon maaf, saya Ya. kamera karena situasi yang tidak mendukung sinyalnya. Di sini perkenalkan, nama saya Alivia dari Prodi Magelang, mahasiswa reguler. Ingin bertanya, Bu, begitu banyaknya aspek pengkajian terkait keperawatan geriatri ini, bagaimana memaksimalkan pengkajian pada pasien lansia ketika dirawat di bangsal selain bangsal geriatri, seperti bangsal penyakit dalam? Karena kan selama ini berdasarkan saya pengalaman praktek itu, pengkajian pada pasien yang lansia itu semuanya dipukul rata, Ibu, gitu, seperti itu. Dan bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien lansia ketika keluarganya ini mempunyai statement pasien ini tuh terlalu manja, terlalu seperti kekanak-kanakan. Sedangkan memang kalau semakin bertambahnya usia itu untuk sifat terkait psikologis dan fungsi psikologis lainnya itu memang lansia akan cenderung seperti anak kecil. Seperti itu, Bu. Apakah pertanyaan saya bisa ditangkap? Ya, terima kasih Mbak Alivia, pertanyaannya bagus. Memang yang sudah saya sampaikan Mbak Alivia dan Bapak Ibu semua, untuk seorang menjadi perawat geriatri itu butuh effort yang luar biasa. Artinya di situ tadi yang sudah saya sampaikan, memang kita seringkali kalau saya dengan teman-teman itu 3S ya, yang tadi saya sampaikan, sabar dan sabar. Di situ kita memang perlu latihan. Jadi seorang perawat geriatri itu begitu dia masuk ke ruang geriatri tidak hanya sekedar rutinitas merawat, tetapi bagaimana caring kita, terutama pasien-pasien yang mengalami gangguan komunikasi. Nah, yang sering kita dapatkan tadi Mbak Livia, ada gangguan pendengaran, penglihatan, kita sudah bicara kenceng tetapi juga nggak dengar. Nah, tentunya kita juga perlu latihan, tidak hanya 1, 2, seminggu, 3 minggu, setahun, 2 tahun itu kita tidak langsung pinter. Jadi bertahap, memang sering sharing ilmu, sering belajar dari senior, bagaimana sih supaya kita bisa komunikasi dengan lansia dan lansia ini nangkap dan lansia ini manut, seperti itu. Artinya kalau semakin kita nggak sabar, semakin marah, ya malah akan merepotkan kita sendiri. Prinsipnya adalah sama pada saat kita merawat pasien anak, ya seperti itu. Adapun kalau kita pengajian lansia di ruang lain, sebenarnya antara lansia dan tidak lansia itu sebenarnya sama. Cuma kalau yang lansia itu memang butuh effort yang sangat tinggi di situ. Jadi kalau memang lansia tersebut butuh sesuatu yang sekiranya memang effortnya tinggi, ya kita memang perlu belajar terus-menerus Mbak Alivia, nggak bisa cukup tadi setahun 2 tahun gitu. Memang butuh kesabaran, butuh rasa caring kita yang sering terjadi itu kan kita datang rutinitas, kemudian hanya misalnya sekedar nyetik, rawat luka, seperti itu saja. Tetapi di sini yang dibutuhkan adalah caring-nya kita. Misalnya begini, pada saat pasien ini yang tadi saya sampaikan, pasien sudah BAB apa belum, itu kadang kita hal-hal yang kecil-kecil itu tidak kita tanyakan. Kemudian pasien bisa pipis atau bisa buang air kecil, tidak lancar, tidak, volumenya bagaimana. Kemudian pasien bisa minum obat tidak, makannya habis apa tidak. Kalau kita cuek aja, jadi misalnya dia mau makan habis 1/4, separuh, nggak habis, kita nggak peduli. Ada yang memang seperti itu, tetapi yang namanya perawat geriatri nggak bisa seperti itu. Mungkin itu Mbak Alivia, ada lagi Bapak Ibu yang mau diklarifikasi, masih 5 menit. Baik, Bu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ibu boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Nilma, saya mahasiswa reguler dari Magelang. Di sini ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu. Yang pertama yaitu kalau lansia itu kan identik dengan bahwa semua fungsi organ tubuhnya itu mengalami penurunan ya Bu. Lalu bagaimana dengan lansia yang harus selalu mengkonsumsi obat-obatan? Tentu kan kinerja ginjalnya akan menjadi lebih berat.
Nah, lalu bagaimana cara kita sebagai seorang perawat gerontik agar kinerja ginjal itu tidak berat namun harus mengonsumsi obat tersebut. Lalu yang kedua, yaitu untuk saat ini kalau saya lihat atau saya amati terkait dengan sudut pandang masyarakat secara umumnya atau luasnya tentang pelayanan atau mungkin tentang kesehatan lansia sudah diperhatikan dan baik ya Bu. Nah, maksudnya untuk kondisi yang saat ini jaranglah ditemui adanya diskriminasi atau stigma pada lansia. Namun saya pernah menemui fenomena yang mana lansia tersebut itu kan mengalami patah tulang di bagian panggulnya akibat jatuh. Nah, kemudian lansia itu dibawa ke rumah sakit dan dokter yang di rumah sakit itu menyarankan untuk dilakukan operasi. Namun dari pihak keluarga menolak karena keluarga berpikir kalau dari segi umurnya lansia tersebut saja sudah sepuh sekitar berumur 70 tahunan. Dan keluarga mengira dan berpikir kemungkinan kalau lansia itu ya aktivitasnya ya mungkin kayak gitu aja, cuman duduk makan kayak gitu. Nah, terus di sini padahal kalau kalau kita coba review kembali kalau misalkan lansia itu kan lansia yang jatuh itu kan berhak Bu untuk mendapatkan tindakan seperti dioperasi seperti itu. Nah, tanpa disadari dari fenomena tersebut ternyata masih ada pikiran dan diskriminasi bahwa sebenarnya lansia itu berhak untuk dilakukan operasi tadi. Lalu bagaimana cara kita supaya selain kita mengedukasi keluarga kalau intinya lansia itu juga sebisa mungkin untuk dilakukan operasi seperti itu Bu, karena dari pihak keluarga itu tetap menolak ketika sudah dilakukan edukasi. Seperti itu Bu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nina, pertanyaannya bagus dan ini seringkali kami temukan Mbak Nina dan Bapak Ibu semua di geriatri terkait dengan gangguan fungsi ginjal ya, tadi yang ditanyakan Mbak Nina tadi juga sudah saya sampaikan bahwa dulu kami untuk laporan mutu setiap bulan itu kami melaporkan tentang bagaimana lansia yang terkait polifarmasi. Jadi karena dokternya banyak, multidisiplin dan akhirnya berdampak ke pasien di mana obatnya menjadi banyak atau multifarmasi. Ini kita memang penting sebagai perawat terkait dengan polifarmasi, yaitu bagaimana effort kita, bagaimana cara kita meminimalkan pasien ini untuk minum obat. Ya, lansia saja minum obat susah, obatnya kok sampai banyak sekali. Nah, jadi kita kerjasama dengan farmasi, Mbak Nilna. Kita punya farmasi klinik. Jadi di Karyadi itu masing-masing instalasi ada farmasi klinik di mana kita menyampaikan dan tentunya kerjasama dengan tim dokter yang lain supaya pasien ini tidak terkait dengan bagaimana sih sudut pandang masyarakat terkait dengan pelayanan usia lanjut atau lansia. Ini juga memang ada. Jadi pasien dibawa ke rumah sakit, sudah masuk rawat inap, akhirnya pulang APS atau pulang atas permintaan sendiri dan karena memang anaknya sudah tidak usah operasi, malah nanti merepotkan misalnya. Nah itu juga penting sekali kita sebagai perawat geriatri. Tadi Mbak Nina juga sudah menyampaikan selain edukasi, biasanya kami juga ada family conference. Jadi kami pertama kali di Rumah Sakit Karyadi itu family conference itu hanya di ruang geriatri. Pertama kali waktu itu. Dan akhirnya sekarang berkembang ada case conference juga. Jadi misalnya ini pasien mau dilakukan tindakan Mbak Nilna, misalnya tidak hanya operasi, ada kemoterapi, kemudian ada tindakan radiasi dan lain sebagainya, itu kita lakukan family conference. Family conference itu adalah kita melibatkan keluarga
pasien. Jadi kalau pasiennya mampu untuk diajak ya monggo, tapi kalau pasiennya tidak mampu ya tentunya kita melibatkan keluarga. Dan keluarga yang kita libatkan juga tidak hanya sehari P1 atau 2 saja, itu tidak cukup untuk memberikan penjelasan. Karena yang sering terjadi pasien ini anaknya banyak, yang diajak family conference itu pas anaknya A misalnya, kemudian tiba-tiba nanti anaknya yang di Surabaya atau yang di Jakarta datang tanya lagi. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak dihadiri oleh 2 atau 3 anak, misalnya pasiennya ini anaknya banyak. Dan tentunya juga tidak hanya dokter yang terlibat dalam itu, perawat juga ada, kemudian juga sekarang malah sistem apa namanya online itu juga menguntungkan. Kalau pas family conference itu semua terlibat, tim multidisiplin ilmu, ada psikiatrinya. Kami juga ini sudah melakukan, Mbak Nilna. Jadi ada dokter geriatrinya ikut, anaknya pasien ikut, perawatnya ikut, kemudian juga dari dokter rehab medik, fisioterapi, dari MPP itu ikut. Begitu Mbak Nilna sekilas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau Mbak Nina sudah puas ya? Puas? Sampun, Bu. Ya, karena sudah jam 15 lebih ini barangkali Bapak Ibu banyak ada yang mau melanjutkan kegiatan. Saya kira cukup, hanya sekedar sharing informasi. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali nanti bisa ketemu kembali dan saling melengkapi, karena mohon maaf waktu yang tidak bisa kita pungkiri karena sudah jam 15 lebih. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Kami doakan Bapak Ibu, rekan-rekan semua sukses, sehat, bahagia bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu kembali. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Mohon maaf, selamat sore. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, dengan senang hati.